Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Kurniawan dari kelas 12 IPS 2. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang prosa lama, yaitu pantun. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pantun, nah, sebenarnya apa sih itu pantun? Nah, kalau menurut pengertiannya, pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa misalnya dikenal dengan sebagai parikan, dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan, namun sejak dijumpai juga pantun yang tertulis. Sekarang juga banyak kan tuh pantun yang tertulis ya. Nah, sebenarnya apa sih ciri-ciri pantun itu, teman-teman? Ciri-ciri dari pantun, yang pertama, lazimnya pantun terdiri dari 4 larik atau 4 baris. Nah, yaitu bersajak akhir dengan pola ABAB atau AAAA. Tidak boleh itu namanya AABB atau ABBA. Tidak boleh. Dia tetap ABAB dan AAAA. Nah, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran di baris pertama dan baris kedua, dan isi di baris ketiga dan baris keempat. Nah, sebenarnya apa-apa saja sih pantun itu? Ada berapa macam sih? Ada disebut dengan talibun dan karmina. Nah, karmina dan talibun itu merupakan bentuk kembangan pantun, dalam artian memiliki bagian sampiran dan isi. Nah, karmina ini merupakan pantun versi pendek, ya, hanya 2 baris, nggak banyak, hanya 2 baris. Contohnya, mawar merah tumbuh di dinding, jangan marah, just kidding. Ada lagi talibun. Talibun itu adalah pantun versi panjang, 6 baris atau lebih. Nah, sebenarnya apa sih peran pantun itu? Sebenarnya apa sih peran pantun bagi kita? Nah, pantun itu rupanya, ke teman-teman semua, pantun sebagai alat pemelihara bahasa. Pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berpikir. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum mengucap atau berujar. Nah, melatih orang berpikir asosiatif bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata lainnya. Nah, kalau secara sosial, pantun juga memiliki fungsi loh. Wah, apa itu? Yang pertama, membentuk pergaulan yang kuat. Nah, kalau orang-orang dulu itu, kalau misalnya bermain, nggak kayak anak zaman sekarang, mungkin gadget, bermain game. Dulu bermain, yaitu pantun gitu. Saling adu pantun gitu. Jadi otak mereka dipaksa untuk berpikir untuk membalas pantun dari temannya tadi gitu. Yang kedua, menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir. Nah, yang disebutkan tadi yaitu berpikir dalam bermain kata-kata gitu. Yang ketiga, sebagai alat penguat penyampaian pesan. Nah, kalau di dalam pantun itu kan, pantun itu juga untuk menyampaikan pesan. Ada lagi pantunnya. Menanam kelapa di Pulau Bukum, tinggi sedepa sudah berbuah, adat merbula dengan hukum bersandar di kitabullah. Itu pantun adat. Nah, ada lagi pantunnya, ikan berenang di dalam lubuk, ikan belida dadanya panjang. Adat Pinang pulang ke Tampuk, adat Sirih pulang ke Gagang. Nah, itu pantun adat juga Mas ya. Ada lagi, lebat daun bunga Tanjung, berbau harum bunga cempaka. Adat dijaga, pusaka dijunjung, baru terpelihara adat pusaka. Sungguh banyak gitu kalau misalnya pantun-pantun adat kita ini.
Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Contohnya selanjutnya ini. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Apa sih lagi selain pantun nada tadi? Ada orang menyebutnya dengan pantun budi. Nah, pantun budi, bukan budi nama orang ya. Pantun budi contohnya seperti ini. Bunga Cina di atas batu, daunnya lepas ke dalam ruang. Adat budaya tidak berlaku, sebabnya emas budi terbuang. Ada lagi, di antara padi dengan selasi, yang mana satu tuan luruhkan. Nah, di antara budi dengan kasih, yang mana satu tuan turutkan. Itu memberikan pertanyaan, antara budi dengan kasih, mana yang Tuhan pilih gitu kan. Apa guna berkain batik kalau tidak dengan sucinya? Apa guna beristri cantik kalau tidak dengan budinya? Ini membahas tentang budi ya semua, bukan Bapak Budi. Nah, selanjutnya ada pantun jenaka. Pantun jenaka tuh lebih bisa dikatakan yang bisa membuat orang tertawa gitu. Contoh seperti ini. Orang Sasak pergi ke Bali, membawa pelita semuanya, berbisik peka dengan tuli, tertawa si buta melihatnya. Jalan-jalan ke rawa-rawa, jika capek duduk di pohon palem, geli hati menahan tawa, melihat katak memakai helm. Ada lagi, 5 purut di tepi rawa, buah di lanting belum masak, sakit perut sebab tertawa, melihat kucing duduk berbeda. Selanjutnya ada lagi nih, pantun. Ini pantun muda-mudi atau pantun anak muda. Adakah perisai bertali rambut, rambut dipintai akan cemara. Adakah misal tahu takut, kami pun muda lagi perkasa. Kalau orang menjaring ungkah, rebung seiris akan pengukusnya. Kalau arang tercorong ke muka, ujung keris akan penghapusnya. Nah, ada lagi pantun kias. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, kias itu seperti kata-kata kiasan gitu. Contohnya pantun kias seperti ini. Ayam sambung jangan dipaut, jika ditambat kalah galanya. Asam di gunung, ikan di laut, dalam belanga bertemu juga. Nah, artian belanga sini ya, di dalam bahasa kita wali, wajan ya. Nah, berburu ke padang datar, mendapat rusa belalang kaki, berburu ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Anak badras menggetah punai, punai terbang menghirap bulu, berapa deras arusnya sungai, ditolak pasang balik ke hulu. Pantun kias. Ada lagi pantun nasihat. Nah, pantun nasihat itu biasa untuk orang-orang yang biasa orang-orang tua dulu untuk menasihati anaknya. Inilah gunanya pantun. Padang tamu, padang baduri, tampek rajo, managa kota, bijak batamu, jo jauh hari, mode cincin jo pemato. Kemuning di tengah balai, tumbuh tarui, tambah tinggi, barundeng jo orang dek pandai, mode alu, punci keduri. Parang ditatak ka batang sana, bala bului turila tamu. Barang karajo indak sempurna, bila nak panuh menuntut ilmu. Ada lagi pantun percintaan, ini biasa disebut juga dengan pantun muda-mudi. Nah, contohnya, coba-coba menanam mumbang, moga-moga tumbuh kelapa. Coba-coba bertanam sayang, moga-moga menjadi cinta. 5 purut lebat di pangkal, sayang selasih condong uratnya. Angin ribut dapat ditangkal, hati yang kasih apa obatnya. Nah, ada lagi pantun peribahasa, satu-satu aja lagi ya. Pantun peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada lagi pantun perpisahan. Pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan, biar jauh di negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Nah, itulah teman-teman
jenis-jenis pantun tadi, dan juga ada pengertian pantun tadi sudah kita bahas, ciri-cirinya apa perannya bagi kehidupan kita, dan juga tadi macam-macam pantun. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.